Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa anbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Khanafiddin azani Allah wa iyyakum, jamaah salat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini dengan rasa yang sangat aman, tentram, damai, dan tentu semua itu adalah salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucap alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Semoga kita adalah termasuk umatnya yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khanafiddin azani Allah wa iyyakum. Kita adalah selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, Abdullah insyaallah, yang mana dalam perilaku kita tentunya kita banyak melakukan perbuatan yang mana perbuatan ini mengandung daripada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita syukuri adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita, menyayangi kita. Bahkan saking kasih sayangnya Allah sangatlah besar kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menunda ajal kita hingga saat ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita bahwa kita adalah termasuk hamba yang akan dipertemukan oleh syahrul Ramadan, oleh bulan Ramadan. Maka daripada itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita syukur atas nikmat Allah yang telah berikan, agar kita di hari nanti mampu menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang tenang. Maka persiapan itu adalah prepare untuk menyambut bulan Ramadan adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Apalagi mungkin tinggal menunggu hitungan hari saja Pak Bu. Kalau kita hitung, kalau tidak salah sekitar 43 hari lagi kita menjumpai bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masya Allah. Khanafiddin azani Allah wa iyyakum, jamaah salat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Bakar Az-Zura'i dalam kitab Bada'iul Fawaid pada jilid yang ketiga halaman 699 menyatakan at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu, yaitu ketika sebuah kewajiban datang kepada kita namun kita tidak siap untuk melaksanakannya. Ini adalah bentuk kewaspadaan dari seorang Imam Abu Bakar Az-Zura'i kepada kita semuanya, memberikan perhatian khusus kepada kita. Orang yang tidak mampu untuk menyiapkan dirinya, jiwanya, hatinya
untuk menyambut seruan daripada seruannya Allah Subhanahu wa taala, dia adalah termasuk orang yang meremehkan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika seorang hamba meremehkan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ia disuruh untuk mengerjakannya, maka tidak akan pernah untuk menjadi sempurna pekerjaan tersebut. Terlebih dalam perihal ibadah, maka ketika tidak mampu untuk menyempurnakan sebuah ibadah, tidak semangat, tidak disiapkan, satu yang menjadi muaranya. Apa itu Pak Bu? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala dia tidak sanggup untuk menggapainya. Sebab kita beribadah adalah untuk mencari ridhonya Allah. Wa ridwan minallahi akbar. Dan sesungguhnya ridhonya Allah adalah sangatlah besar. Sudah jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menyuratkan kepada kita melalui firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in rajakallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruj. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, fasta'dzanuka lil khuruj. Kemudian mereka minta izin kepadamu untuk pergi keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat. Ayat ini mengisahkan tentang ketika peristiwa perang Tabuk. Kaum muslimin usai berperang mendapatkan kemenangan, lalu ternyata orang-orang munafik yang menunggu di tempat berkata untuk meminta kepada kaum muslimin ketika ada ajang perang lagi, bawalah kami, ikutkanlah kami, niscaya kami akan ikut bersama kalian karena setelah melihat kemenangan. Maka Allah bantah, faqul lan takhruju ma'ya abadan. Maka katakanlah kepada mereka, lan takhruju ma'ya abadan. Wahai orang-orang munafik, janganlah kalian keluar bersamaku selama-lamanya. Jangan ikut perang bersama kami. Walan tuqatilu ma'ya aduwan. Dan janganlah kalian ikut perang bersama kami untuk memerangi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Innakum raditum bil qu'ud. Sesungguhnya kalian sudah rela untuk diam di tempat awwala marrah, kali yang pertama. Faq'udu ma'al khalifin. Maka tinggallah di tempat bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Siapa mereka yang tidak ikut berperang, bapak-bapak, ibu-ibu? Para ibu-ibu, para wanita, lansia, dan juga para anak-anak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan renungan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kepada mereka yang siapa saja menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah, terlebih dalam ibadah. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, lemahnya mereka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata faktornya mereka tidak ada kesiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat menghadirkan hati, jiwanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang hamba mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya, jiwanya, raganya untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha tinggi, tidak mungkin untuk menolak harapan seorang hamba untuk diterima amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ud'uni astajib lakum, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan
menyambutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan adalah apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama, persiapkan amal yang semestinya. Kenapa yang demikian? Ibu-ibu, bapak-bapak, pernahkah kita mendengar bahwasanya Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Sya'ban, tidak ada waktu yang dilewatkan melainkan di bulan Sya'ban untuk menghabiskan banyak-banyak berpuasa, menyambut untuk datangnya bulan suci Ramadan. Dan wajar ketika kita mendengar ataupun pernah membaca bagaimana seorang Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam sebulan. Sebabnya apa? Di lain dari bulan Ramadan, ternyata setiap hari Imam Syafi'i mampu menghatamkan Al-Quran, sehingga satu bulan di lain dari bulan Ramadan mampu 30 kali menghatamkan daripada Al-Quran untuk membacanya. Masya Allah. Yang kedua adalah jangan berhenti untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang kedua menyambut Ramadan. Jangan lupa untuk jangan berhenti untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ibnu Adam khata'un. Setiap cucu anak dari Nabi Adam khata'un. Banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawwabun. Orang yang mampu menyadarkan diri bahwa dia adalah orang yang salah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengulangi kesalahan yang pernah dibuatnya. Au kama qala. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 2 poin untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan ini adalah mungkin sesuatu yang sangat penting bagi kita. Oleh karenanya, genjot diri kita agar kita tidak menjadi sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 83, orang-orang munafik. Mampu menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan banyak beramal sebagaimana amalnya Nabi Muhammad SAW dan Imam Syafi'i, mampu mentaubatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini mampu memberikan kita mendongkrak gairah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat semoga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.